Baik, rekan-rekan operator, proktor ya, ANBK dimanapun berada. Kali ini saya akan informasikan terkait dengan bagaimana cara sinkronisasi ya untuk ANBK tahun 2022, baik itu gladi bersih ataupun ANBK utama gitu ya. Nah, silakan rekan-rekan yakinkan dulu ya untuk yang mode semi daring gitu ya. Di sini internetnya itu sudah harus bisa diakses gitu ya. Dan yakinkan di sini tidak ada Chrome yang aktif juga gitu ya. Nah, kemudian silakan rekan-rekan ya masuk ke Exambro admin ya. Nah, di sini rekan-rekan silakan aktifkan PM-nya atau virtual mesinnya untuk ANBK atau gladi bersih itu sendiri, dan silakan klik Start Virtual Machine untuk masuk ke CBT Sync. Ya, kita tunggu sebentar ya. Untuk tampilan admin ya, Exambro admin itu kita bisa lihat ya seperti ini, dan tampilannya pun ini tergantung dari kecepatan itu server sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan servernya biasa saja, maka loadingnya itu akan cukup lama, dan kalau misalkan persyaratan yang untuk server itu lebih dari yang dipersyaratkan, maka akan kecepatannya akan lebih baik gitu ya, sehingga dalam proses sinkronisasi ataupun apa itu ya jadi akan lebih cepat gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada waiting server ready ya, jadi menunggu servernya itu siap. Nah, kalau misalkan setelah ini selesai ada update patching untuk CBT ya, maka silakan lakukan update untuk CBT Sync gitu ya. Dan kebetulan di sini tidak ada update CBT Sync karena di sini adalah sudah yang terbaru, dan kita tunggu untuk proses sinkronisasi. Nah, ini seperti ini ya tampilannya rekan-rekan. Nah, silakan rekan-rekan masukkan di sini ID server ya, ID server. Kemudian passwordnya juga di sini masukkan. Ya, kita masukkan passwordnya. Passwordnya bisa dilihat dari ID server, dan passwordnya itu bisa dilihat dari web ANBK gitu ya. Ya, kemudian kita submit. Ya, kita tunggu. Nah, di sini sudah bisa kelihatan nampak bahwa untuk server ya, pelaksanaan dari gladi bersih ataupun ANBK nanti itu sudah harus aktif seperti ini biru ya. Jadi jangan sampai offline ataupun warnanya berbeda dari yang seperti ini. Nah, untuk melakukan sinkronisasi ya, rekan-rekan silakan masuk ke menu backup dan hapus dulu ya. Jadi sebelum melakukan sinkronisasi silakan lakukan backup dan hapus dulu. Ya, seperti ini. Cek. Yes. Nah, ini seperti ini. Kita backup dulu ya.
backup dulu. Nah, kemudian kita download di sini. Nah, kita download. Nah, backup sudah dilakukan ya. Ya, kemudian kalau sudah di backup, silakan rekan-rekan klik tombol hapus ya. Nah, apakah Anda yakin untuk menghapus semua data? Ya. Nah, kita cek di sini untuk menghapus data. Ya tuh juga rekam di dia. Ini masih loading ya rekan-rekan, dan tentunya ini juga bisa dilihat dari kecepatan internetnya juga, apakah itu sudah, oh ini masih proses backup tadi ya. Nah, ini tinggal klik hapus. Iya. Nah, hapus data berhasil. Nah, kalau ada notype seperti itu, rekan-rekan artinya sudah menghapus data. Nah, setelah itu rekan-rekan silakan ke menu status download ya, status download. Nah, jadi sebelum sinkron data, silakan rekan-rekan di backup dulu, kemudian dihapus. Setelah itu kita belum bisa klik start sync, tapi kita harus merefresh dulu status ya. Nah, ini refresh dulu. Nah, ini artinya di sini datanya masih kosong, belum ada yang di-download ya. Tetapi data dari pusat ini sudah ada, bahwa data 1 misalnya ada 30 data 2 180 dan yang lainnya. Kita close aja. Nah, setelah itu baru kita klik start sync. Nah, kita tunggu saja ini sampai proses sinkronisasi itu berhasil. Nanti di sini akan kelihatan progres untuk penarikan data dari data 1 sampai data 9 ya. Sampai data 9 ini berhasil tertarik oleh server ya. Nah, ini sudah data 2. Tadi can dulu dah ini dulu. Bantu eta unggul, ngecek unggul oke. Beres ieu, bikin transfer respon, terus cek. Oh. Jadwal lagi jam 12 jadwal kita mah. Ih. Oh. Tadi sore. Itu bisa kene, bukan di maghrib dia tinggal di bisa. Oh iya, 05 data 5 paling lama ini data 5. Nah, data 6 ya. Baik rekan-rekan, ini ada notifikasi bahwa
proses download 9 data telah selesai ya. Silakan tekan refresh status untuk memeriksa data yang sudah terdownload. Nah, setelah itu kita close dulu ini. Nah, kemudian silakan rekan-rekan cek di refresh status ya, apakah sudah cocok datanya. Kiri kanan yaitu ya, kita lihat data 1 30, di kanan sudah terdownload 30 juga, data 2 180, ini juga sudah benar, yang lainnya juga sudah sama. Nah, kalau sudah sama gini berarti artinya proses sinkronisasi itu sudah berhasil. Oke, tinggal klik close. Nah, setelah itu ya, rekan-rekan kita bisa cek di sini ya. Kita bisa cek di sini untuk daftar peserta misalnya ya. Nah, ini data pesertanya sudah masuk. Nah, ini ada 30 item ya. Nah, ini sudah masuk semua. Kemudian kita cek lagi status tes. Nah, ini status tes, ini belum bisa kita akses karena kenapa? Untuk ANBK tahun kemarin dan sekarang itu pembuatan transfer respon itu menjadi salah satu yang harus dilakukan sebelum melakukan ANBK gitu ya. Makanya di sini status tesnya belum muncul karena saya juga di sini belum melakukan pembuatan transfer respon ya. Oke, itu artinya di sini bahwa proses sinkronisasi itu sudah berhasil ya. Nah, untuk selanjutnya di video selanjutnya saya akan coba membuat sebuah transfer respon ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.